Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kaget mendengar suara keras, seekor sapi kurban di Klaten mengamuk dan kabur hingga ke persawahan. Luar biasa, warga Desa Batur, Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara berkurban 74 ekor sapi dan 293 ekor kambing yang menghasilkan 25 ton daging kurban. Dihipnotis, sertifikat tanah, emas, hingga uang puluhan juta rupiah milik seorang lansia di Sragen raib. Salah satu desa di Pegunungan Dieng, Banjarnegara bisa jadi contoh berkurban adalah soal niat. Warga Desa Batur tahun ini berkurban hampir 100 ekor sapi dan hampir 300 ekor kambing. Daging kurban pun diberikan hingga ke sejumlah kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Penyembelihan hewan kurban di Desa Batur, Pegunungan Dieng, Banjarnegara pada Idul Adha tahun ini dilakukan secara massal, bahkan hampir mirip dengan pemotongan di rumah potong hewan. Betapa tidak, jumlah hewan kurban yang disembelih terbilang fantastis untuk ukuran sebuah desa. Warga berkurban dengan jumlah total 367 ekor hewan kurban, yaitu 74 ekor sapi dan 293 ekor kambing. Berat total daging hewan kurban yang dihasilkan bahkan mencapai lebih dari 25 ton. Untuk total kambingnya 292 dan sapi 74 ekor. Kalau tonasenya belum. Kalau tonase kurang lebih sekitar 25 ton. 25. Belum termasuk mungkin yang sebagian yang milik Sohibul Kurban. Rahasia di balik kemampuan warga berkurban adalah karena 778 warga Desa Batur yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan buruh tani gotong royong iuran bersama Rp10.000 per hari selama 10 bulan untuk berkurban. Dan jumlahnya tiap tahun selalu bertambah. Hewan kurban yang telah disembelih kemudian dagingnya dipotong-potong, dikelompokkan dan kemudian ditimbang untuk dijadikan paket daging kurban. Banyaknya daging yang dihasilkan membuat aula kantor Desa Batur pun juga difungsikan menampung daging kurban. Data dari panitia kurban, daging hewan kurban baik sapi maupun kambing telah dikemas menjadi 9.300 paket daging. Tiap warga mendapat 3 hingga 4 kg daging kurban. Uniknya, tak hanya warga setempat, bahkan tamu yang tengah berkunjung saat perayaan Idul Adha di Desa Batur juga mendapatkan jatah pembagian daging oleh panitia kurban. Daging kurban pun juga dibagikan kepada warga dari sekitar Desa Batur. Bahkan daging kurban warga Batur juga didistribusikan hingga ke kabupaten lain seperti Cilacap, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Batang, hingga Pekalongan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Petugas di Cilacap dan Blora masih menemukan infeksi cacing hati pada sapi yang disembelih sebagai hewan kurban. Hati sapi yang terinfeksi cacing disingkirkan agar tidak dikonsumsi oleh para warga penerima daging kurban. Tim dokter hewan Dinas Pertanian Cilacap menemukan ada sapi kurban yang disembelih di sejumlah tempat pemotongan hewan terinfeksi cacing hati. Cacing hati pada jeroan sapi ditemukan di rumah pemotongan hewan Tritih Kulon dan 2 lokasi penyembelihan hewan kurban lainnya. Jeroan hati sapi yang terinfeksi cacing hati memiliki ciri-ciri berwarna pucat serta kehitaman dan bertekstur lembek. Biasanya sapi yang terinfeksi cacing hati memiliki ciri-ciri badan kurus, mata lebih sayu serta berbulu kusam. Petugas menyita 5 kg jeroan sapi kurban yang terinfeksi cacing hati agar tidak dibagikan kepada warga. Hatinya pun masih bisa dimakan, tapi di daerah yang memang bebas cacing hati. Jangan di sekitaran yang di sekitaran cacing hati kita potong, kita buang. Kita tidak mengharapkan cacing hati ikut termakan oleh teman-teman. Kalaupun bisa dimasak sampai mati, tapi daripada cara masaknya kurang bagus, kurang sip, mendingan kita buang saja.
Petugas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora juga menemukan cacing hati pada 2 ekor sapi dari 26 ekor sapi dan 9 kambing yang disembelih di Masjid Mutiah, Tempelan, Blora. Temuan itu didapat setelah petugas memeriksa daging sapi yang telah disembelih. Temukan dua cacing hati di 2 organ, masih hati 2 sapi. Yang satu itu masih kecil, masih cuma baru sedikit, jadi nggak sampai menimbulkan perubahan di hatinya, masih layak untuk konsumsi. Kalau yang satu tadi organnya sudah parah, kemudian cacingnya juga banyak, itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Sarannya kepada panitia apa, Bu? Sarannya panitia ya itu untuk menyingkirkan daging yang rusak, yang hati yang rusak tadi biar tidak dikonsumsi. Kurban di Masjid Mutiah melibatkan ratusan warga sekitar dan 20 tenaga potong hewan. Ada 8.500 kupon yang dibagikan kepada warga untuk ditukarkan daging kurban. Panitia menggunakan daun jati untuk membungkus daging kurban supaya lebih sehat dan ramah lingkungan. Mardianto dan Arif Nur melaporkan dari Cilacap dan Blora. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam Cilacap. Antrean yang didominasi oleh kaum ibu yang membawa anak membuat sejumlah anak terjepit di kerumunan warga yang antre mengambil daging. Ratusan warga rela antre berpanas-panasan di bawah terik matahari untuk mendapatkan pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Agung Darussalam Cilacap Senin lalu. Sejak pagi hari, ratusan warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru akan dilaksanakan siang hari. Ratusan warga yang tak sabar ingin mendapatkan daging kurban langsung merangsek saling berdesakan di pintu belakang masjid. Antrian ratusan warga ini didominasi oleh kaum ibu dan anak-anak. Bahkan beberapa di antaranya terjepit di antara antrian warga. Petugas Satpol PP Cilacap yang berjaga kewalahan untuk mengurai padatnya antrean. Meski harus berjuang saling berdesakan selama berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan daging kurban. Berapa jam sih, Bu? Ya, 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang sudah dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Dapat berapa, Bu? Ini 1. Satu besek ya? Iya, ini. Berapa kilo itu? Ya, 1 kilo ada ya. Buat apa itu, Bu, nanti, Bu? Ya, buat makan anak lah di rumah. Setiap warga mendapatkan setengah hingga 1 kilogram daging kurban yang terdiri dari daging, jeroan, dan tetelan. Pihak panitia menyediakan 2.000 bungkus daging kurban untuk dibagikan kepada warga. Untuk menghindari kecurangan, panitia memberi tanda ke jari warga dengan tinta. Memang satu dan yang lain memang kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa dengan jumlah porsi yang cukup banyak di samping selanjutnya adalah peringsaan. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hewan kurban didapat dari sumbangan masyarakat dan sumbangan dari Bupati Cilacap. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Harga gabah hingga beras di Kota Tegal naik. Pengusaha penggilingan padi skala kecil gigit jari kalah saing untuk mendapatkan pasokan gabah sesuai harga pokok penjualan dari pemerintah. Pengusaha penggilingan padi skala kecil di wilayah Pantura, Kota Tegal tengah gigit jari. Pasokan gabah sulit didapat menyusul tingginya harga gabah di tingkat petani. Saat ini harga gabah kering panen mencapai Rp700.000 per kuintal atau Rp7.000 per kilogram. Padahal harga pokok penjualan atau HPK gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah seharusnya Rp6.000 per kilogram. Belum lagi para pengusaha penggilingan padi skala kecil yang harus bersaing dengan para tengkulak yang bermodal besar asal Cirebon dan Majalengka yang berani membeli gabah petani dengan harga tinggi. Kondisi ini membuat pengusaha penggilingan padi skala kecil harus berkeliling hingga keluar wilayah seperti Pemalang, Brebes hingga Slawi untuk mendapatkan gabah dengan harga murah.
Untuk keserapan gabah kita harus bersaing dengan partai-partai gede. Ya, kalau kita nggak berani ngikuti partai gede, kita nggak dapat barang. Jadinya apa? Jadinya akhirnya apa? Produksi untuk penggilingan padi kecil itu menurun karena apa? Harga jualnya di tingkat bawah itu ya, nggak bisa kita jual premium, kita jualnya medium dengan harga gabah tinggi. Jadi kita kalah bersaing dengan partai-partai gede. Produksinya menurun sampai berapa persen? 50% ada. Untungnya paling 10.000 lah per kantong lah. Kalau dari petani itu ada kenaikan pendapatan. Kali untuk penggilingan padi kayak saya itu nggak ada. Tetap aja untungnya segitu, modalnya malah tambah. Saat ini para pengusaha penggilingan padi skala kecil hanya memproduksi 1 ton dari biasanya mencapai 2 ton beras. Selain gabah, harga beras di Kota Tegal kembali naik setelah sempat turun dalam 2 pekan terakhir. Di pasar pagi, beras medium yang awalnya Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Lalu beras premium dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Bahkan beras bulog atau beras SPHP juga naik dari Rp59.500 menjadi Rp60.000 hingga Rp62.000 per 5 kilogram. Kenaikan beras SPHP membuat warga beralih ke beras medium karena harganya tetapi kualitasnya beda. Harga SPHP sama harga yang beras panenan sekarang kan mahal yang beras panenan sekarang. SPHP-nya lebih murah. Nah sekarang SPHP sama harga beras yang biasa itu hampir standar. Makanya peminat sekarang sekarang pindahnya beras biasa. Selain beras, harga minyak goreng curah juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 per liter. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga beberapa jenis sayur mayur di Kota Semarang dan Tegal melonjak naik saat Hari Raya Idul Adha. Sebagian pedagang menuturkan pasokan yang berkurang dan momen Hari Raya menjadi penyebab lonjakan harga. Namun tingginya harga sayur mayur justru menurunkan daya beli warga. Hari Raya Idul Adha diikuti dengan melonjaknya harga berbagai jenis sayur mayur, termasuk timun, kentang, daun bawang, wortel, dan tomat. Para pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang menuturkan kenaikan harga sayuran tersebut sudah terjadi sejak 5 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga yang berkisar 10 hingga 60% membuat sebagian konsumen bahkan mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Akibatnya, omset para pedagang turun hingga 40%. Ini yang naik timun sama kentang sama daun bawang. Kentang dari sononya 19 aku jual 20. Kalau timun dari sononya 6.000 aku jual 7.000. Daun bawang 24 tak jual 25. Ya pembeli ya langkah-langkah beli ya. Biasanya cuma 18, 20 ya. Ada yang beli ada yang enggak. Kalau tanya 20 ya lari lah. Sedang di Kota Tegal, harga cabai merah keriting sudah naik sejak Sabtu pekan lalu dari Rp55.000 menjadi Rp72.000 per kilogram. Begitu juga dengan kacang panjang yang harganya naik 2 kali lipat. Tidak hanya 2 jenis sayuran tersebut yang naik, tapi juga kentang, daun bawang, dan kol. Pedagang Pasar Pagi Kota Tegal menyebut kenaikan harga ini selalu terjadi setiap perayaan hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Yang naik cabai keriting sama kacang panjang, daun bawang, kentang. Cabai keriting berapa? Cabai keriting sekarang udah 72. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 55. Itu boleh naik mulai kapan? Baru hari ini, Mas. Kacang panjang kok? Kacang panjang yang biasanya cuma 12-14, hari ini 20. Kalau daun bawang? Daun bawang biasanya 22, sekarang 24. Dan puncak kenaikan harga sayuran terjadi saat Hari Raya Idul Adha tiba. Di Pasar Pagi Kota Tegal, Senin pagi, sayuran yang harganya naik drastis adalah daun bawang, kentang, dan kacang panjang. Harga daun bawang bahkan naik 50% dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Itu pun pasokannya kosong. Yang naik itu kentang, Mas. Kentang?
Kentang sama daun bawang. Kentang berapa Ibu? Kentang kalau yang besar 22, kalau yang kecil ini kentang some ini 15. Berarti kenaikannya berapa? 50 berarti ya 5.000 per kilonya. Kalau daun bawang? Kalau daun bawang biasanya 20, sekarang 30, nggak ada barangnya kosong Mas. Sejak kapan kosong Bu? Kemarin sih. Bisanya kosong kenapa Bu? Ya terus dari sananya mungkin lambat kirimannya. Namun tidak semua jenis sayuran harganya naik. Tomat dan kol harganya berangsur turun. Pedagang memperkirakan harga sayuran baru akan kembali stabil akhir pekan ini seiring bertambahnya pasokan. Tim Liputan melaporkan.